Oke, pada video ini, di video penghujung ini, materi penghujung ini, saya sesuai janji saya pada materi ini adalah saya akan membocorkan rahasia sukses jago jualan atau rahasia sukses dari para digital marketer yang sudah ternama itu. Rahasia biar bisa closing terus, biar bisa meningkatkan penjualan. Sebenarnya rahasianya itu sebenarnya bukan rahasia. Sebenarnya itu sama saja seperti yang biasa kita dengar, yang para motivator bisnis atau para influencer bisnis itu sering mengatakan hal ini. Hanya saja kitanya dalam pengeksekusiannya tidak bisa maksimal, atau hanya sebatas kita mendengarkan dan kata-kata dari inspirator atau motivator itu hanya menjadi sampah di pikiran kita. Nah, saya tekankan, jika kawan-kawan ingin sukses, mari kita contoh para digital marketer yang sudah sukses. Nah, saya akan bocorkan rahasianya, apa-apa saja yang mereka lakukan, kenapa mereka bisa sukses. Ada beberapa hal yang biasanya menyebabkan kita kurang maksimal penjualannya. Itu diantaranya kita mau berjualan tapi tidak tahu caranya. Nah, kemudian kita sudah tahu caranya tapi tidak mau mempraktekannya. Kemudian kita sudah praktek tapi kita tidak konsisten dalam menjalankannya. Kemudian kita tidak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Nah, inilah hal yang biasanya menyebabkan kita kurang maksimal dalam penjualan. Kita mau berjualan tapi tidak tahu caranya. Kan banyak yang seperti itu. Mereka mau usaha tapi tidak tahu cara mulainya bagaimana. Mereka mau berjualan tapi tidak tahu jualannya apa yang harus dilakukan, terutama di online. Nah, oke, selanjutnya itu kita sudah tahu caranya tapi tidak mempraktekannya. Ini juga banyak. Ini kesalahan saya juga. Ini saya sering sekali seperti ini. Saya sebenarnya sudah tahu caranya, namun saya tidak mempraktekannya. Nah, kemudian ada beberapa juga yang saya sudah praktekkan, namun saya tidak konsisten melakukannya. Nah, saya juga sering sekali tidak fokus dan tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu yang ingin saya kerjakan, yang ingin saya kejar. Saya sering tidak fokus. Nah, inilah hal-hal yang biasanya menyebabkan kita kurang maksimal, terutama saya. Ini saya ambil dari perjalanan yang sudah saya lewatin. 4 hal ini yang menjadi poin utama yang menyebabkan saya tidak maksimal dalam berjualan. Nah, ini dia rahasia sukses dari para digital marketer. Kenapa mereka bisa jualan banyak? Kenapa mereka bisa menjadi jago jualan? Dan kenapa mereka bisa menjadi expert dalam penjualan online? Kenapa mereka bisa sukses besar namanya? Nah, inilah yang rahasianya. Yang pertama adalah konsisten. Nah, konsisten seperti yang kita ketahui, banyak sekali mereka yang suka mengeluh karena closing penjualannya tidak konsisten. Kadang ada, kadang tidak sama sekali. Oleh karena itu, kalau mau hasil yang konsisten, maka kita pun harus konsisten dalam mempraktekkan ilmu-ilmu atau teknik-teknik yang sudah kita pelajarin. Nah, kawan-kawan jangan hanya, misal kawan-kawan punya rencana dalam mengclosingkan sesuatu, misal kawan-kawan ingin menggunakan teknik-teknik untuk menaikkan penjualan kawan-kawan, kalau bisa jangan hanya sekedar kata-kata, kalau bisa jangan hanya sekedar menjadi tulisan-tulisan saja, tetapi eksekusi, segera praktekkan terus-menerus karena tidak ada yang instan. Nah, jadi kawan-kawan latih terus, konsisten latihan mempraktekkan ilmu yang sudah kawan-kawan pelajari. Nah, konsisten itu rahasia dari para digital marketer, dari para jago jualan. Kemudian waktu. Yang kedua, waktu. Sebenarnya tidak masalah jika kalian bekerja atau ibu rumah tangga. Yang terpenting, kita harus pintar memanajemenkan waktu. Manajemen waktu adalah kita harus menentukan waktu yang tepat. Nah, membagi waktu, kapan harus bekerja, kapan harus mengerjakan pekerjaan rumah, kapan waktu
untuk mempromosikan jualan kawan-kawan. Nah, kemudian kawan-kawan juga harus bisa memanajemenkan kapan waktu untuk membalas pertanyaan konsumen, kapan waktu untuk packing, kapan waktu untuk mengirimkan produk, dan lain-lain. Kawan-kawan harus bisa memanajemenkan waktu sebaik mungkin dan konsisten mengerjakan sesuai dengan waktu-waktu yang sudah kawan-kawan tentukan. Kapan harus promosi, kapan harus mengerjakan rumah, kapan harus melakukan kesibukan ini, kesibukan itu, dan pokoknya sesuai dengan yang telah kawan-kawan buat atau yang telah kawan-kawan memanajemenkan. Nah, oke. Yang ketiga, fokus. Nah, biasanya saat kita sedang berbisnis, banyak sekali tawaran bisnis lain. Nah, yang sepertinya menggiurkan. Nah, ini saya juga sering sekali seperti ini. Makanya usaha saya dulu bangkrut karena saya selalu mengikuti yang godaan-godaan yang menggiurkan, sehingga usaha utama saya tidak fokus. Jadi mungkin itu salah satu penyebab usaha saya banyak yang bangkrut habis, bangkrut total. Jadi saran saya, jika kawan-kawan mendapatkan tawaran bisnis yang menggiurkan atau tawaran lain yang menggiurkan, sebaiknya tolak saja. Sebaiknya kawan-kawan fokus dengan yang sudah kawan-kawan rencanakan, yang sudah kawan-kawan tulis, yang akan kawan-kawan eksekusi. Kawan-kawan fokus dengan apa yang sudah kawan-kawan rencanakan. Fokus saja dulu mengembangkan usaha pertama atau usaha yang kawan-kawan sedang tekuni saat ini, sampai sukses atau sampai usaha kawan-kawan bisa jalan sendiri meskipun kawan-kawan tidak ada di sana. Nah, ibaratnya setelah kawan-kawan bisa mendapatkan passive income atau perusahaan kawan-kawan bisa kawan-kawan tinggalkan, nah saat itulah kawan-kawan mungkin bisa mencari bidang lain atau mencari bisnis lain untuk menambah omset, untuk menambah pemasukan atau lain-lain. Nah, pokoknya ini fokus ini adalah rahasia sukses mereka. Yang keempat itu adalah habis belajar langsung action. Nah, ini rahasia mereka kenapa mereka bisa sukses, karena mereka itu setelah belajar sesuatu mereka langsung mempraktekannya dan latihan terus menerus sampai menjadi expert, sampai menjadi ahli. Karena kita akan menemukan sesuatu saat kita latihan tersebut. Kalau kalian hanya mempelajarinya secara teori, kalian tidak akan menemukan sesuatu yang penting pada saat kalian praktek. Beda teori dan praktek. Teori itu ada karena dari pengalaman si penulis. Nah, pengalaman penulis dan pengalaman kita itu terkadang berbeda. Nah, jadi kita bisa menggunakan teori itu untuk mempraktekkan bisnis kita, dan juga nanti bakal muncul teori baru karena dari praktek yang kita lakukan itu bakal ketemu sesuatu hal yang lain untuk mensukseskan penjualan kita. Pokoknya makanya saya memegang kata-kata bahwasanya kata-kata hadis, amalkanlah apa yang kita ketahui saat ini, niscaya nanti Tuhan bakal kasih tahu sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan untuk kawan-kawan sehabis kelas ini kawan-kawan harus langsung mempraktekkan materi ini. Gunanya apa? Nanti kawan-kawan bakal sadar sendiri apa kesalahan kawan-kawan, apa masalahnya nanti akan kawan-kawan temukan sendiri. Solusi akan ada jika kita tahu masalahnya apa. Nah, solusi akan ada jika kita tahu masalahnya apa. Nah, kawan-kawan praktekin saja dulu, nanti kawan-kawan bakal ketemu yang namanya masalah. Nah, setelah kita menemukan masalah, nanti kita bisa diskusi di ruangan diskusi yang sudah saya bentuk di grup WhatsApp untuk mencari solusinya secara bersama-sama. Nah, oke. Yang kelima itu membuat checklist harian. Nah, ini rahasia sukses dari para jago jualan tersebut. Mereka rajin atau rutin membuat yang namanya checklist atau yang namanya buku catatan harian. Poin ini adalah sesi praktek dari syarat poin nomor 1, yakni konsisten. Kalau kita ingin penjualan kita konsisten dan terus meningkat, maka perlu bagi kita untuk membuat catatan harian. Langsung saja, berikut adalah contoh checklist yang bisa kita lakukan setiap harinya.
Pertama, itu sudah membuat target hari ini mau closing berapa di catatan harian kita atau checklist kita. Hari ini kita mau closing berapa? Atau kemudian hari ini kita mau membuat konten yang bermanfaat untuk kolom prospek kita apa. Nah, checklist harian ini seperti misal kawan-kawan sudah membuat target hari ini mau closing berapa, itu di catatan harian kawan-kawan. Kemudian sudah membuat konten yang bermanfaat untuk kolom prospek, itu kalian checklist jika kalian sudah membuat konten. Kemudian apakah kawan-kawan sudah membuat program penawaran hari ini? Nah, kalau sudah, kawan-kawan bisa conteng. Nah, kemudian kawan-kawan apakah sudah membuat daftar prospek yang akan ditawarkan? Nah, kemudian kawan-kawan juga apakah sudah menambah orang ke kolam prospek setiap harinya? Nah, ini kawan-kawan bisa catat dan bisa menjadi job desk kawan-kawan, job desk harian kawan-kawan. Nah, kawan-kawan konsisten aja, konsisten melakukan hal ini. Nah, selanjutnya yang keenam, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini rahasia yang sangat penting untuk kawan-kawan bisa sukses. Ini rahasia dari para digital marketer atau penjual online yang sukses adalah latihan terus-menerus. Pada akhirnya yang membuat seseorang menjadi ahli atau jago jualan itu karena mereka latihan terus-menerus. Jadi sebenarnya kunci rahasia digital marketer itu sukses karena mereka selalu latihan setiap hari. Nah, biasanya saat latihan di awal, semua para jago jualan online itu hasilnya juga mereka tidak maksimal di awal. Namun saat itu mereka menemukan sebuah jawaban sendiri, apa yang salah dan di mana letak salahnya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, di keesokan harinya mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan dan lama-lama itu akan menjadi terbiasa dan membuat mereka menjadi ahli dalam berjualan. Nah, inilah rahasianya, rahasia yang penting kenapa mereka bisa sukses. Nah, sharing kepada kawan-kawan tentang apa yang saya pelajari, tentang apa yang sudah saya lakukan dan sudah saya buktikan sendiri hasilnya. Nah, ingat, kebiasaan itu akan membawa kita pada suatu keahlian. Maka jadilah ahli dari produk yang kita jual. Nah, karena akan banyak manfaatnya nanti, tidak hanya untuk kalian melainkan untuk banyak orang. Oke, mungkin itu saja, hanya 6 rahasia dari para jago jualan. Yang pertama tadi konsisten, kemudian yang kedua pandai memanajemenkan waktu, yang ketiga fokus, yang keempat habis belajar mereka langsung mempraktekkannya, langsung action atau langsung eksekusi. Yang kelima, mereka itu rutin membuat checklist dari rencana. Misal kita punya rencana ini, nah keesokan harinya mereka akan menconteng apabila sudah mengerjakan rencana tersebut. Nah, selanjutnya yang keenam, ini hal yang paling penting bagi saya, menurut saya, latihan terus menerus, karena kita bakal terbiasa. Dan kebiasaan ini akan membuat kita menjadi ahli dalam hal yang kita latih terus-menerus itu. Oke, terima kasih.